Graphic Trading Arms Candle Volume dibuat dengan menempatkan candlestick di dalam kotak equivolume. Kotak equivolume menentukan lebar berdasarkan volume relatif. Mari kita lihat masing-masing secara individual, dan kemudian kita tampilkan produk gabungannya. Kotak equivolume terdiri dari 3 komponen, harga tinggi, harga rendah, dan volume. Perhatikan gambar di layar Anda, perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah. Harga tinggi membentuk batas atas, harga rendah membentuk batas bawah, volume membentuk lebarnya, lebar dari kotak equivolume itu. Kotak equivolume berwarna hitam saat harga penutupan di atas harga penutupan sebelumnya, dan berwarna merah saat harga penutupan di bawah harga penutupan sebelumnya. Saat menghitung grafik equivolume, perhatikan bahwa volume dinormalisasi untuk kemudian menunjukkannya sebagai persentase dari periode yang sedang ditinjau. Ini adalah contohnya ya, gambar umumnya dalam bentuk grafik. Untuk grafik harian yang berdurasi 4 bulan, seperti yang ada di layar Anda saat ini, volume setiap hari akan dibagi dengan total volume untuk periode 4 bulan tersebut. Dengan demikian, lebar setiap kotak arms candle volume mewakili persentase total volume untuk periode yang sedang ditinjau. Sekali lagi perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Bagaimana setiap arms candle volume memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Hari dengan volume perdagangan yang tinggi membutuhkan lebih banyak ruang pada sumbu X atau horizontal daripada hari dengan volume perdagangan yang rendah. Perhatikan arms candle volume yang ditunjukkan dengan anak panah. Terdapat perbedaannya. Dengan lebar yang bervariasi, ini berarti sumbu tanggal trading tidak akan seragam. Perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah. Antara Oktober dan Desember memiliki lebar yang berbeda. Beberapa minggu akan diperpanjang lebih lama karena volume lebih tinggi, sementara minggu yang lain akan lebih pendek karena volume lebih rendah. Silahkan perhatikan gambar di layar lagi. Grafik di layar ini menunjukkan pergerakan saham IPG, ya, sebuah saham luar negeri, dengan grafik arms candle volume selama periode 4 bulan. Perhatikan bagaimana bulan Oktober lebih besar atau lebih lebar, lebih dari bulan-bulan lainnya karena kotak arms candle volume cukup lebar selama bulan ini. Perhatikan, fokus pada bulan Oktober saja. Grafik di layar ini menunjukkan pergerakan saham IPG dengan candlestick normal untuk referensi. Dan silahkan bisa dibedakan dengan grafik arms candle volume tadi. Sekali lagi, yang ini adalah grafik arms candle volume, sementara yang ini adalah grafik candlestick biasa. Kita akan bahas sedikit tentang candlestick ya, candlestick chart yang tradisional. Candlestick tradisional menangkap atau menunjukkan
kisaran harga tinggi rendah serta pergerakan harga dari pembukaan hingga penutupan. Menggunakan candlestick berwarna, pada dasarnya ada 4 variasi dalam grafik candlestick. Dan ini ditunjukkan dalam contoh pergerakan saham ISRG, ya, saham luar negeri lagi, yang ditunjukkan dalam layar Anda saat ini. Hal penting pertama yang harus diperhatikan adalah harga berubah dari penutupan ke penutupan berikutnya. Ini menentukan warna candlestick. Candlestick berwarna hitam saat pergerakan harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya. Dan candlestick menjadi berwarna merah saat harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya. Hal penting kedua adalah pergerakan harga dari open hingga close menentukan apakah candlestick-nya kosong atau hollow atau terisi atau filled. Candlestick menjadi hollow atau kosong saat penutupan di atas pembukaan dan akan terisi atau filled saat penutupan di bawah pembukaan. Nah, hal penting ketiga tentang candlestick chart ini adalah ekor atas dan bawah, yaitu garis tipis di atas dan di bawah body candlestick ini, menunjukkan rentang harga tinggi, rendah, dan ini sesuai dengan ketinggian kotak arms candle volume. Ya, ini tingginya sama dengan kotak arms candle volume. Nah, sekarang kemudian kita bahas arms candle volume-nya. Setelah tadi kita bahas yang tradisional. Perhatikan baik-baik. Grafik berikut ini di layar Anda saat ini menunjukkan bagaimana kotak equivolume dan candlestick bergabung untuk membentuk grafik arms candle volume. Ini adalah contoh hasil jadinya. Nah, ini adalah gambar kotak equivolume. Jadi, grafik equivolume itu ada di layar Anda saat ini. Sedangkan ini adalah gambar grafik candlestick. Bisa dibedakan ya. Sekali lagi, ini adalah kotak equivolume, ya, grafik kotak equivolume. Sedangkan ini adalah gambar grafik candlestick tradisional biasa. Nah, ini adalah grafik keduanya. Maksudnya adalah ketika dua hal itu digabung, yaitu menjadi arms candle volume. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Seorang analis dapat menggunakan grafik arms candle volume untuk menemukan pola pembalikan tren atau pembalikan candlestick dan menganalisis aliran volume untuk melengkapi pola yang terjadi. Perhatikan gambar di layar Anda, ini adalah contohnya. Contoh yang ditampilkan ini adalah tentang saham COST, saham luar negeri juga, dengan pola bullish engulfing dengan volume yang cukup tinggi pada tanggal 9 Oktober. Ditunjukkan dengan anak panah. Bisa terlihat ya? Nah, candlestick ini tidak hanya panjang, tetapi juga lebar karena volume melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 2 bulan. Sekali lagi perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah warna biru. Arms candle volume menunjukkan lonjakan volume ini dengan kotak terluas di grafik yang terlihat. Volume memvalidasi pola bullish engulfing dan menegaskan support di harga terendah pada akhir Agustus. Silahkan cek yang ditunjukkan dengan anak panah, itu adalah lokasi support di harga terendah pada grafik pada akhir Agustus. Perhatikan bagaimana saham kemudian terus menguat selama 3 hari berikutnya setelah tekanan beli tetap ada. Ya, setelah terjadi candle
ARM candle volume yang sebesar ini, lalu kemudian harga tetap naik. Perlu juga diperhatikan dua hal penting lainnya yang terjadi pada grafik ini, yang terjadi pada grafik di layar Anda ini. Hal penting pertama, perhatikan saham COST ini mengalami breakout dengan gap dan kotak ARMS candle volume yang lebar pada tanggal 5 September. Perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah ini. Hal penting kedua, bearish engulfing dengan volume tinggi menandai puncak pertengahan September dan saham menembus support dengan harga penutupan turun di bawah level terendahnya. Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah. Ada catatan penting, perhatikan bahwa lebar sebenarnya dari kotak ARMS candle volume akan ditampilkan dan bisa dipastikan hanya saat harga sudah pada harga penutupan pada tanggal tertentu. Misalnya, saham COST ini yang mengalami breakout dengan gap dan kotak ARMS candle volume yang lebar pada tanggal 5 September ini yang ditunjukkan dengan anak panah ini, perhatikan, dia lebar kotak ini akan berubah-berubah selama jam trading terjadi. Ya, lebar kotak ini belum bisa ditentukan sampai setelah pasar benar-benar tutup pada tanggal 5 September waktu itu. Perhatikan candle yang ditunjukkan anak panah itu. Jadi kalau pasarnya itu belum tutup, maka belum bisa ditentukan.